Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Meira. Bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat. Dan jika ada yang sedang sakit saat mendengarkan ini, semoga bisa segera diberi kesembuhan. Semoga kita semua selalu berada dalam keadaan sehat, baik secara fisik maupun mental. Kali ini saya akan membacakan buku yang berjudul The Art of Thinking Clearly, 99 Sesat Pikir dalam Investasi, Bisnis, dan Masalah Pribadi, karya Rolf Dobel. Buku ini membahas terkait 99 sesat pikir, dan dalam setiap video saya akan membacakan 9 sesat pikir. Dalam video kali ini, saya akan membacakan sesat pikir nomor 1 hingga ke-9. Selamat mendengarkan. Pengantar. Pada musim gugur 2004, satu perusahaan media besar di Eropa mengundang saya ke München untuk berpartisipasi dalam acara yang digambarkan sebagai pertukaran informal kaum intelek. Saya tidak pernah menganggap diri saya seorang intelek. Saya pernah belajar bisnis, yang sebenarnya membuat saya menjadi kebalikan seorang intelek. Tapi saya juga telah menulis 2 novel sastra yang mungkin dugaan saya membuat saya memenuhi syarat untuk undangan semacam itu. Nassim Nicholas Taleb sedang duduk di meja. Saat itu dia masih seorang pialang Wall Street yang tidak terkenal, dengan kegemaran terhadap filsafat. Saya diperkenalkan kepada dia sebagai seorang ahli zaman pencerahan Inggris dan Skotlandia, khususnya filsafat David Hume. Jelas saya telah disangka orang lain. Sambil tercengang, saya tetap menunjukkan sekilas senyum ragu-ragu ke sekeliling ruangan dan menghasilkan keheningan yang menjadi bukti kehebatan saya dalam filsafat. Taleb segera menarik kursi kosong dan menepuk joknya. Saya duduk. Setelah diskusi singkat tentang Hume, untungnya perbincangan beralih ke Wall Street. Kami takjub melihat kesalahan-kesalahan sistematis yang dibuat oleh para CEO dan pemimpin bisnis dalam pengambilan keputusan, termasuk juga oleh diri kami sendiri. Kami berbincang mengenai fakta bahwa kejadian-kejadian yang tidak terduga tampak jauh lebih mungkin dalam kilas balik. Kami menertawakan alasan para investor yang tidak dapat berpisah dari saham mereka ketika harganya jatuh di bawah harga pembelian. Setelah acara itu, Taleb mengirimkan halaman-halaman naskahnya, buku yang sempurna, yang saya komentari dan kritik sebagian. Halaman-halaman itu menjadi bagian bukunya yang laris di tingkat internasional, The Black Swan. Buku itu melambungkan Taleb ke liga para bintang intelektual. Sementara itu, minat saya terangsang. Saya mulai melahap buku-buku dan artikel-artikel yang ditulis oleh ilmuwan-ilmuwan kognitif dan sosial tentang topik-topik seperti heuristik dan bias. Dan saya juga meningkatkan perbincangan saya dengan sejumlah besar peneliti melalui surel dan mulai mengunjungi laboratorium mereka. Pada 2009, saya menyadari bahwa di samping pekerjaan saya sebagai seorang penulis novel, saya juga telah menjadi seorang murid psikologi sosial dan kognitif. Kegagalan untuk berpikir jernih, atau yang oleh para ahli disebut kesalahan kognitif atau cognitive error, adalah penyimpangan sistematis dari logika, dari pemikiran dan tingkah laku yang optimal, rasional, dan yang dianggap layak. Maksud saya dengan sistematis adalah kesalahan-kesalahan itu bukan hanya kesalahan yang sesekali terjadi dalam pertimbangan, melainkan kecenderungan kesalahan rutin, penghalang logika yang menyandung kita dari waktu ke waktu dan lagi. Polanya berulang dari generasi ke generasi dan selama berabad-abad. Contohnya, kita lebih sering mengira kita tahu lebih banyak daripada sebenarnya, dibanding sebaliknya. Sama halnya, resiko kehilangan sesuatu mempengaruhi kita lebih besar daripada kemungkinan untuk mendapatkan sesuatu dalam jumlah yang sama.
Di hadapan orang lain, kita cenderung untuk menyesuaikan tingkah laku kita dengan mereka, bukan sebaliknya. Anekdot membuat kita mengabaikan distribusi statistik nilai dasar di baliknya, bukan sebaliknya. Kesalahan-kesalahan yang kita buat mengikuti pola yang sama berulang-ulang, menumpuk di pojokan tertentu seperti baju kotor, sementara pojok yang lain cenderung tetap bersih. Contoh, mereka menumpuk di pojok terlalu percaya dan tidak di pojok kurang percaya. Agar tidak dengan sembrono mempertaruhkan harta yang telah saya kumpulkan selama berkarir di dunia sastra, saya mulai mengumpulkan daftar kesalahan-kesalahan kognitif yang sistematis, lengkap dengan catatan-catatan dan anekdot-anekdot pribadi, tanpa pernah bertujuan untuk mempublikasikannya. Awalnya daftar itu diniatkan untuk saya gunakan sendiri. Beberapa kesalahan berpikir itu telah dikenal selama berabad-abad, yang lainnya ditemukan dalam beberapa tahun terakhir. Ada beberapa yang muncul dengan 2 atau 3 nama yang melekat kepadanya. Saya memilih istilah-istilah yang paling umum digunakan. Saya segera menyadari bahwa daftar perangkap itu bukan hanya akan berguna dalam membuat keputusan investasi, melainkan juga untuk bisnis dan masalah pribadi. Setelah saya mempersiapkan daftarnya, saya merasa lebih tenang dan berkepala dingin. Saya mulai mengenali kesalahan-kesalahan saya sendiri dengan cepat dan mampu mengubah haluan sebelum terjadi kerusakan permanen. Untuk pertama kalinya dalam hidup, saya mampu mengenali ketika orang lain mungkin berada dalam jebakan kesalahan-kesalahan sistematis itu. Dengan bersenjatakan daftar saya, sekarang saya mampu menolak daya tarik kesalahan-kesalahan itu dan bahkan mungkin mengendalikannya. Sekarang saya memiliki kategori, istilah, dan penjelasan untuk menangkal ancaman irasionalitas. Sejak masa Benjamin Franklin menerbangkan layang-layang, petir dan kilat tidak menjadi kurang sering, kurang kuat, atau kurang berisik, tapi keduanya tidak lagi sangat mengkhawatirkan. Begitulah tepatnya perasaan saya terhadap irasionalitas saya sendiri. Teman-teman, saya mulai memperhatikan ringkasan saya dan menunjukkan minat mereka. Hasilnya adalah kolom mingguan di surat kabar di Jerman, Belanda, dan Swiss, presentasi yang tidak terhitung lagi jumlahnya, terutama bagi dokter, investor, anggota dewan, CEO, pejabat pemerintah. Dan akhirnya buku ini. Harap ingat ketiga hal ini ketika Anda membaca dengan teliti halaman-halaman berikut. Pertama, daftar kekeliruan di dalam buku ini tidak lengkap. Sudah pasti kekeliruan-kekeliruan baru akan ditemukan. Kedua, sebagian besar kesalahan ini saling berhubungan. Seharusnya bukan kejutan. Lagi pula, semua bagian otak memang saling terhubung. Proyeksi saraf berjalan dari satu bagian ke bagian lain di dalam otak. Tidak ada wilayah yang bekerja sendirian. Ketiga, saya utamanya seorang penulis novel dan pengusaha, bukan seorang peneliti ilmu sosial. Saya tidak memiliki laboratorium sendiri tempat saya dapat melakukan percobaan mengenai kesalahan-kesalahan kognitif atau punya staf peneliti yang dapat saya utus untuk mengamati kesalahan-kesalahan tingkah laku. Dalam penulisan buku ini, saya menganggap diri saya sebagai seorang penerjemah yang tugasnya adalah menafsirkan dan mengolah apa yang telah saya baca dan pelajari untuk menuliskannya dengan bahasa yang dapat dipahami orang lain. Penghormatan terbesar saya haturkan kepada para peneliti yang pada beberapa dasawarsa terakhir telah mengungkapkan kesalahan-kesalahan tingkah laku dan kesalahan-kesalahan kognitif tersebut. Kesuksesan buku ini pada dasarnya adalah penghargaan untuk penelitian mereka. Saya berutang banyak kepada mereka. Ini bukanlah buku petunjuk praktis. Di sini Anda tidak akan menemukan 7 langkah menuju hidup bebas kesalahan. Kesalahan-kesalahan kognitif terlalu berurat dan berakar untuk dapat kita hilangkan semuanya. Dibutuhkan kekuatan kehendak yang super untuk membungkam mereka. Tapi itu bahkan bukan tujuan yang berharga. Tidak semua kesalahan kognitif adalah racun.
Beberapa bahkan penting untuk menjalani hidup yang baik. Walau mungkin tidak berisi kunci untuk kebahagiaan, setidaknya buku ini dapat berperan sebagai asuransi terhadap terlalu banyak ketidakbahagiaan yang dibuat sendiri. Harapan saya bahkan cukup sederhana, jika kita dapat belajar untuk mengenali dan menghindari kesalahan-kesalahan terbesar dalam berpikir, dalam kehidupan pribadi, pekerjaan, atau dalam pemerintahan. Kita mungkin akan dapat mengalami lompatan kemakmuran. Kita tidak perlu kepintaran tambahan, gagasan baru, perangkat yang tidak perlu, tindakan berlebihan. Yang kita perlukan adalah lebih sedikit irasionalitas. Sesaat pikir yang pertama, Anda harus mengunjungi makam. Bias kelestarian. Kemanapun Rick memandang, dia melihat bintang musik rock. Mereka tampil di televisi, di halaman depan majalah, di konser dan situs penggemar online. Lagu-lagu mereka tidak dapat dihindari di pertokoan, dalam daftar pilihan lagu, di pusat kebugaran. Bintang-bintang rock ada di mana-mana. Jumlah mereka banyak dan mereka sukses. Termotivasi oleh cerita-cerita pahlawan bergitar yang tak terhitung jumlahnya, Rick membentuk band. Apakah dia akan berhasil? Kemungkinannya berada sedikit di atas 0, tidak berbeda dengan yang lainnya. Kemungkinan besar dia akan berakhir di makam pemusik gagal. Makam tersebut menjadi tempat tinggal 10.000 kali lebih banyak pemusik dibandingkan yang tertampung di atas panggung. Tapi tidak ada wartawan yang tertarik pada kegagalan, kecuali mega bintang yang mengalami kejatuhan. Inilah yang membuat makam tidak terlihat oleh pihak luar. Dalam kehidupan sehari-hari, karena kemenangan dibuat lebih ketara daripada kegagalan, secara sistematis Anda memikirkan kemungkinan sukses dengan terlalu tinggi. Sebagai pihak luar, Anda seperti Rick, menyerah pada ilusi dan Anda tidak sadar tentang betapa kecil sebenarnya kemungkinan untuk sukses. Seperti kebanyakan orang, Rick adalah seorang korban bias kelestarian atau survivorship bias. Di balik setiap penulis terkenal, Anda dapat menemukan 100 penulis yang bukunya tidak pernah dijual. Di belakang mereka, ada 100 lagi penulis lain yang belum menemukan penerbit. Di belakang mereka ada lagi 100 penulis dengan tulisan yang belum selesai dan tertutup debu di laci. Dan di balik setiap dari mereka ada 100 orang yang bermimpi suatu hari akan menulis buku. Namun, Anda hanya mendengar tentang penulis-penulis yang sukses. Belakangan ini sebagian besar menerbitkan bukunya sendiri dan gagal mengenali betapa kecil kemungkinan keberhasilan sebagai penulis. Hal yang sama berlaku bagi fotografer, pengusaha, artis, atlet, arsitek, pemenang hadiah Nobel, pembawa acara televisi, dan ratu kecantikan. Media tidak tertarik untuk menggali makam orang-orang yang gagal, dan memang bukan itu tugasnya. Untuk menghindari bias kelestarian, Anda harus menggalinya sendiri. Anda juga akan berjumpa dengan bias kelestarian ketika berurusan dengan uang dan resiko. Bayangkan seseorang teman mendirikan perusahaan baru. Anda termasuk dalam lingkaran investor potensial dan Anda merasakan kesempatan nyata. Ini bisa menjadi Google yang baru. Mungkin Anda akan beruntung, tapi apa kenyataannya? Skenario yang paling mungkin adalah perusahaan itu tidak akan sampai ke garis awal. Kemungkinan kedua adalah perusahaan itu akan bangkrut dalam 3 tahun. Dari antara perusahaan-perusahaan yang bertahan dalam 3 tahun pertama, sebagian besar tidak pernah berkembang, memiliki lebih daripada 10 karyawan. Jadi, haruskah Anda tidak pernah menaruh uang yang Anda hasilkan dengan susah payah dalam resiko? Tidak selalu, tapi Anda harus mengenali bahwa bias kelestarian memang ada. Melencengkan perhitungan kemungkinan untuk sukses. Lihat saja indeks saham Dow Jones. Isinya perusahaan-perusahaan yang benar-benar dapat bertahan. Bisnis-bisnis yang gagal dan kecil tidak masuk ke dalam pasar modal, tapi sebagian besar bisnis adalah usaha kecil dan juga bisnis gagal. Indeks saham bukanlah indikator ekonomi negara.
Demikian pula media tidak melaporkan semua pemusik secara profesional. Banyaknya jumlah buku dan pelatih yang berhubungan dengan sukses juga harus membuat Anda merasa ragu. Mereka yang tidak sukses tidak menulis buku atau memberi kuliah mengenai kegagalan. Bias kelestarian dapat menjadi sangat menyulitkan ketika Anda menjadi anggota tim pemenang. Bahkan ketika kesuksesan Anda berasal dari kebetulan murni, Anda akan menemukan kesamaan dengan pemenang-pemenang lainnya dan tergoda untuk menandainya sebagai faktor keberhasilan. Bagaimanapun juga, jika Anda pernah mengunjungi makam orang-orang atau perusahaan-perusahaan yang gagal, Anda akan menyadari bahwa penghuninya memiliki sifat-sifat seperti yang menjadi ciri keberhasilan Anda. Jika ada cukup banyak peneliti mempelajari fenomena tertentu, segelintir penelitian mereka akan memberikan hasil yang signifikan secara statistik. Hanya karena kebetulan, contohnya hubungan antara konsumsi anggur merah dan harapan hidup tinggi. Penelitian salah seperti itu akan segera mendapatkan ketenaran dan perhatian tingkat tinggi. Alhasil, Anda tidak akan membaca mengenai penelitian lain dengan hasil yang membosankan tapi benar. Inilah arti bias kelestarian. Orang-orang secara sistematis menganggap kemungkinan mereka untuk sukses itu terlalu tinggi. Lawanlah bias itu dengan cara rutin mengunjungi makam proyek, investasi, dan karir yang pernah menjanjikan. Perjalanan itu menyedihkan, tetapi akan membersihkan pikiran Anda. Sesat pikir yang kedua, apa Harvard membuat Anda lebih pintar? Ilusi tubuh berenang. Ketika bertekad untuk menghilangkan kelebihan beberapa kilogram yang ngotot menempel pada tubuhnya, Nassim Taleb, seorang penulis esai dan trader, berniat melakukan beberapa jenis olahraga. Tapi pelari terlihat kurus kering dan tidak bahagia, dan binaragawan kelihatan lebar dan tolol, dan pengendara sepeda, terlalu berat di belakang. Sementara dengan tubuh yang tegap dan langsing, perenang kelihatan menarik baginya. Taleb memutuskan untuk mendaftarkan diri di kolam renang setempat dan akan berlatih dengan keras 2 kali dalam seminggu. Tidak berapa lama kemudian, Taleb menyadari bahwa dia telah terjebak dalam ilusi. Perenang profesional tidak mendapatkan tubuh yang sempurna karena mereka berlatih keras. Sebaliknya, mereka adalah perenang yang baik karena kondisi fisik mereka. Bentuk tubuh adalah faktor untuk seleksi dan bukan hasil kegiatan mereka. Sama halnya dengan model-model perempuan yang mengiklankan kosmetik, dan akibatnya banyak konsumen perempuan yang percaya bahwa produk-produk itu membuat mereka cantik. Tapi bukan kosmetik yang membuat perempuan-perempuan itu seperti model. Cukup sederhana, model memang terlahir menarik, dan hanya karena alasan itu mereka menjadi model iklan kosmetik. Seperti tubuh para perenang, kecantikan adalah faktor untuk seleksi dan bukan hasil. Setiap kali kita keliru antara faktor seleksi dan hasil, kita menjadi korban apa yang disebut Taleb sebagai ilusi tubuh perenang atau swimmer's body illusion. Tanpa ilusi ini, hampir separuh dari semua iklan tidak akan mempan. Namun, bias ini tidak sekadar berhubungan dengan bentuk wajah dan dada. Sebagai contoh, Harvard memiliki reputasi sebagai universitas terkemuka. Banyak orang sukses yang pernah belajar di sana. Apakah ini berarti Harvard sekolah yang bagus? Kita tidak tahu. Mungkin saja Harvard buruk dan sekedar mendapat mahasiswa-mahasiswa terpandai. Saya mengalami fenomena ini di Universitas St. Gallen di Swiss. St. Gallen disebut sebagai salah satu dari 10 sekolah bisnis terbaik di Eropa. Tapi pelajaran-pelajaran yang saya terima, walaupun itu 25 tahun yang lalu, biasa-biasa saja. Meski demikian, lulusnya banyak yang sukses. Tidak diketahui alasan dibaliknya. Mungkin karena iklim di lembah yang sempit atau bahkan makanan di kantinnya. Namun yang paling mungkin adalah seleksi yang ketat.
Semua sekolah MBA di seluruh dunia merayu para kandidat dengan statistik mengenai pendapatan masa depan. Hitungan sederhana ini bermaksud untuk menunjukkan bahwa biaya kuliah yang minta ampun mahalnya akan dengan sendirinya terbayar kembali dalam waktu yang singkat. Banyak calon siswa yang terjebak pendekatan itu. Saya tidak mengatakan bahwa sekolah-sekolah itu memalsukan statistiknya, tapi tetap saja pernyataan mereka seharusnya tidak boleh ditelan bulat-bulat. Mengapa? Karena mereka yang mengejar gelar MBA berbeda dari mereka yang tidak mengejarnya. Perbedaan pendapatan antara kedua kelompok itu berasal dari banyak alasan yang tidak ada hubungannya dengan gelar MBA itu sendiri. Sekali lagi, kita melihat ilusi tubuh perenang bekerja. Faktor seleksi tertukar dengan hasilnya. Jadi, jika Anda sedang mempertimbangkan sekolah tinggi, lakukanlah untuk alasan selain gaji yang lebih besar. Ketika saya bertanya pada orang-orang yang bahagia mengenai rahasia kebahagiaan mereka, saya sering mendengar jawaban seperti, Anda harus melihat gelas setengah berisi dan bukannya setengah kosong. Sepertinya orang-orang ini tidak menyadari bahwa mereka memang lahir bahagia dan cenderung melihat sisi positif dalam segala hal. Mereka tidak menyadari bahwa keceriaan, menurut banyak penelitian seperti yang dilakukan oleh Dan Gilbert dari Harvard, adalah ciri kepribadian yang selalu konstan sepanjang hidup mereka. Atau sebagaimana ditegaskan dua ahli ilmu sosial, David Lycan dan Auk Telegan, berusaha untuk menjadi lebih bahagia sama sia-sianya seperti berusaha untuk menjadi lebih jangkung. Oleh karena itu, ilusi tubuh perenang adalah juga ilusi diri. Ketika orang-orang optimis menulis buku-buku pengembangan diri, ilusi dapat menjadi berbahaya. Itulah sebabnya kita perlu mengambil jarak dari saran dan nasihat para penulis pengembangan diri. Bagi miliaran orang, keping-keping nasihat itu tampaknya tidak membantu. Tapi karena mereka yang tidak bahagia tidak menulis buku pengembangan diri tentang keadaan mereka, fakta itu tetap tersembunyi. Kesimpulannya, waspadalah ketika Anda didorong untuk berjuang demi mendapat hal-hal tertentu, baik itu otot sekuat baja, penampilan yang sempurna, pendapatan yang lebih tinggi, umur panjang, pembawaan tertentu, atau kebahagiaan. Anda mungkin terjebak dalam ilusi tubuh perenang. Sebelum Anda memutuskan untuk terjun, pandanglah ke cermin dan jujurlah tentang apa yang Anda lihat. Sesat pikir nomor 3 adalah mengapa ada penampakan di awan. Ilusi pengelompokan. Pada tahun 1957, Fredrik Jorgensen, seorang penyanyi opera asal Swedia, membeli pemutar kaset untuk merekam suaranya. Ketika dia mendengarkan kembali hasilnya, Jorgensen mendengar suara-suara aneh di sepanjang rekaman. Suara bisikan yang terdengar seperti pesan-pesan gaib. Beberapa tahun kemudian dia merekam suara kicauan burung. Kali ini Jorgensen mendengarkan suara ibunya yang telah meninggal di latar belakang berbisik kepadanya. Fred kecilku, dapatkah kau mendengarku? Ini ibu. Itulah alasannya. Jorgensen mengubah hidupnya dan mengabdikan diri untuk berkomunikasi dengan orang yang sudah meninggal melalui kaset rekaman. Pada tahun 1994, Dinah Dusher dari Florida juga mengalami pertemuan dengan dunia lain setelah menggigit sepotong roti panggang dan meletakkannya kembali di atas piring. Dusher melihat wajah perawan Maria di rotinya. Dia segera berhenti makan dan menyimpan pesan ilahi tersebut, kurang 1 gigitan, di dalam kotak plastik. Bulan November tahun 2004, Dusher melelang roti yang masih cukup awet itu di eBay. Roti hariannya menghasilkan $28.000. Pada tahun 1978, seorang perempuan dari New Mexico mengalami peristiwa yang hampir sama. Bintik-bintik kehitaman pada tortillanya mirip dengan wajah Yesus.
Media mengangkat cerita itu dan ribuan orang datang berbondong-bondong ke New Mexico untuk melihat sang juru selamat dalam bentuk burrito. 2 tahun sebelumnya, pada 1976, pesawat pengorbit dari wahana antariksa Viking mengambil foto formasi batu yang dari atas sana terlihat seperti wajah manusia. Wajah di Mars menjadi berita utama di seluruh dunia. Dan pernahkah Anda melihat wajah-wajah di awan atau bentuk binatang di bebatuan? Tentu saja hal ini sangat normal. Otak manusia mencari pola dan keteraturan, bahkan otak melangkah lebih jauh. Jika tidak ditemukan pola yang dikenali, maka otak akan menciptakannya sendiri. Semakin tak jelas sinyalnya, seperti bunyi desau di latar belakang rekaman, semakin mudah menemukan pesan tersembunyi di dalamnya. 25 tahun setelah mengungkap wajah di Mars, penyurvei global Mars mengirimkan kembali gambar-gambar formasi bebatuan itu yang lebih jelas. Wajah manusia yang menawan ternyata lereng tua yang berlubang. Contoh-contoh yang tidak penting ini membuat ilusi pengelompokan atau clustering illusion kelihatan tidak berbahaya, tapi sebenarnya tidak begitu. Pertimbangkan pasar keuangan yang setiap detik menghasilkan luapan data. Sambil nyengir lebar, seorang kawan memberitahu saya bahwa dia telah menemukan pola di dalam lautan data. Jika Anda mengalihkan persentase perubahan indeks Dow Jones dengan persentase perubahan harga minyak, Anda akan mendapatkan perubahan harga emas dalam waktu 2 hari. Dengan kata lain, jika harga saham dan minyak naik atau turun secara bersamaan, 2 hari kemudian harga emas akan naik. Teorinya berjalan dengan baik selama beberapa minggu sampai dia berusaha untuk berspekulasi dengan jumlah yang jauh lebih besar dan akhirnya menyia-nyiakan tabungannya. Dia telah menemukan pola yang sebenarnya tidak ada. OXXX, OXXX, OXX, OOO, XOO, XXOO. Apakah itu urutan acak atau direncanakan? Profesor psikologis Thomas Gilovich menanyakan itu kepada ratusan orang. Sebagian besar tidak ingin percaya bahwa urutannya acak. Mereka menyangka pasti ada aturan bagi urutan huruf itu. Salah, menurut Gilovich, dan dia menunjuk kepada beberapa dadu. Sangat mungkin untuk mendapatkan angka yang sama 4 kali berturut-turut, dan peristiwa itu pasti memukau banyak orang. Tampaknya kita kesulitan menerima kalau kejadian seperti itu dapat terjadi secara kebetulan. Pada masa Perang Dunia II, tentara Jerman mengebom London. Jerman menggunakan roket F1 yang bisa melakukan navigasi sendiri. Pada setiap serangan daerah sasaran dicatat di atas peta dan membuat penghuni London merasa ketakutan. Mereka pikir mereka telah menemukan pola dan mengembangkan berbagai teori mengenai bagian kota yang paling aman. Tapi setelah perang usai, analisis statistik memastikan bahwa penyebarannya benar-benar acak. Sekarang jelas alasannya. Sistem navigasi F1 sangat tidak akurat. Kesimpulannya, kita terlalu peka dalam hal pengenalan pola. Raih kembali skeptisisme Anda. Jika Anda berpikir Anda telah menemukan pola, terlebih dahulu anggap itu sebagai suatu kebetulan murni. Jika kelihatannya terlalu indah untuk menjadi kenyataan, cari seorang ahli matematika dan berikan data itu untuk diuji secara statistik. Ketika bagian garing dari pancake Anda kelihatan seperti wajah Yesus, tanyakan diri Anda sendiri, jika dia memang ingin menampilkan dirinya, mengapa tidak dilakukan di Times Square atau CNN? Sesat fikir nomor 4. Jika 50 juta orang mengatakan hal yang bodoh, tetap saja itu bodoh. Pengakuan sosial. Anda sedang dalam perjalanan ke konser. Di persimpangan jalan, Anda berpapasan dengan sekelompok orang yang semuanya sedang memandang ke langit.
Tanpa berpikir sama sekali, Anda juga menoleh ke atas. Mengapa? Pengakuan sosial. Di tengah-tengah konser ketika pemain solo mempertontonkan kepiawaiannya, seseorang mulai bertepuk tangan dan tiba-tiba semua orang di dalam ruangan mengikutinya. Anda juga. Mengapa? Pengakuan sosial. Setelah konser Anda pergi menuju penitipan jaket untuk mengambil jaket Anda. Anda memperhatikan bagaimana orang-orang di depan Anda meletakkan koin di atas piring walaupun secara resmi layanan itu sudah termasuk di dalam harga tiket. Apa yang Anda lakukan? Kemungkinan Anda juga akan memberikan tip. Pengakuan sosial atau social proof kadang-kadang disebut naluri kelompok, membuat seseorang merasa mereka bertingkah laku dengan benar ketika bersikap sama seperti orang lain. Dengan kata lain, semakin banyak orang yang mengikuti gagasan tertentu, semakin kita menganggapnya lebih benar, dan semakin banyak orang yang menunjukkan tingkah laku tertentu, semakin pantaslah tingkah laku itu di mata banyak orang. Itu tentu saja konyol. Pengakuan sosial adalah kejahatan di balik gelembung dan kepanikan pasar modal. Pengakuan sosial juga terjadi di dunia mode, teknik manajemen, hobi, agama, dan diet. Pengakuan sosial dapat melumpuhkan keseluruhan budaya seperti ketika sekte-sekte melakukan bunuh diri massal. Percobaan sederhana yang dilakukan pada tahun 1950-an oleh Solomon Asch, seorang legenda psikologi, menunjukkan bagaimana tekanan sosial dapat mengganggu akal sehat. Seorang subjek penelitian ditunjukkan garis yang digambar di atas kertas, dan di sebelahnya ada 3 garis diberi nomor 1, 2, dan 3. Satu lebih pendek, satu lebih panjang, dan satu lagi memiliki panjang yang sama dengan yang asli. Dia harus menunjukkan mana dari ketiga garis tersebut yang sama dengan yang asli. Jika orang itu sendirian di dalam ruangan, dia akan memberikan jawaban yang benar karena tugasnya cukup sederhana. Saat ini 5 orang memasuki ruangan. Mereka semua aktor, tetapi subjek penelitian tidak mengetahuinya. Secara bergiliran, mereka memberikan jawaban yang salah, mengatakan nomor 1 walau sangat jelas bahwa nomor 3 adalah jawaban yang benar. Lalu kembali giliran subjek penelitian. Pada sepertiga kasus dia akan menjawab dengan salah, yaitu jawaban yang sama dengan yang lain. Mengapa kita bersikap seperti ini? Memang dahulu mengikuti orang lain adalah strategi yang bagus untuk bertahan hidup. Misalnya 50.000 tahun yang lalu, Anda berjalan di Afrika bersama rekan-rekan Anda, sesama manusia purba pemburu dan pengumpul, dan tiba-tiba mereka semua melarikan diri. Apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda akan tetap berdiri, menggaruk-garuk kepala dan menimbang-nimbang kalau yang sedang Anda pandangi adalah seekor singa atau sesuatu yang hanya terlihat seperti seekor singa, tapi sebenarnya hanyalah hewan tidak berbahaya yang dapat berguna sebagai sumber protein? Tidak, Anda pasti akan ikut melarikan diri di belakang teman-teman Anda. Setelah itu, ketika Anda selamat, Anda dapat memikirkan apa yang sebenarnya telah terjadi. Mereka yang bertingkah berbeda, dan saya yakin ada beberapa dikeluarkan dari lengkungan geng. Kita semua keturunan langsung orang-orang yang meniru tingkah laku orang lain. Pola ini sudah sangat berakar di dalam diri kita, sehingga masih kita gunakan sampai sekarang, bahkan ketika tidak menawarkan keuntungan untuk bertahan hidup. Hanya ada beberapa kasus yang dapat diingat ketika pengakuan sosial memberikan keuntungan. Misalnya, jika Anda mendapati diri Anda lapar di kota yang asing dan tidak tahu letaknya restoran yang bagus, sangat masuk akal jika Anda memilih restoran yang dipenuhi oleh penduduk lokal. Dengan kata lain, Anda meniru tingkah laku orang-orang lokal. Komedi dan acara bincang-bincang atau talk show memanfaatkan pengakuan sosial dengan memasukkan rekaman suara tertawa pada saat-saat yang tepat sehingga meyakinkan penonton untuk ikut tertawa bersama. Salah satu kasus yang paling mengesankan walau mengganggu
dalam fenomena ini adalah pidato terkenal Menteri Propaganda Nazi, Joseph Goebbels, yang disampaikan di depan halayak ramai pada tahun 1943. Silakan lihat sendiri di YouTube. Saat perang berubah dari buruk menjadi parah bagi Jerman, dia menuntut untuk mengetahui, apakah Anda menginginkan perang yang total? Jika perlu, apakah Anda menginginkan perang yang lebih total dan radikal daripada apapun yang bisa kita bayangkan hari ini? Kerumunan pendengarnya bergemuruh. Jika saja itu mereka yang hadir ditanyakan secara pribadi dan tanpa nama, sepertinya tidak akan ada yang menyetujui usul gila Goebbels. Industri periklanan sangat diuntungkan oleh kelemahan kita terhadap pengakuan sosial. Hal ini bekerja dengan baik ketika situasinya tidak jelas, seperti memutuskan di antara beragam merek mobil, produk pembersih, produk kecantikan, dan lain-lain tanpa keuntungan atau kerugian yang jelas. Dan ketika orang-orang seperti Anda dan saya muncul, jadi bersikaplah skeptis saat satu perusahaan mengklaim bahwa produknya lebih baik karena paling populer. Bagaimana mungkin satu produk bisa menjadi lebih baik hanya karena terjual paling banyak? Dan ingatlah kata-kata bijak dari penulis novel asal Inggris, William Somerset Maugham. Jika 50 juta orang mengatakan hal yang bodoh, tetap saja itu bodoh. Saat pikir yang kelima, Anda harus melupakan masa lalu. Sesat pikir biaya yang sudah dikeluarkan. Filmnya jelek. Setelah lewat 1 jam, saya berbisik kepada istri saya. Ayolah, mari kita pulang. Jawabannya, tidak. Kita tidak akan membuang uang $30 begitu saja. Itu bukan alasan untuk tetap tinggal, protes saya. Uang itu sudah hilang. Ini sesat pikir biaya yang sudah dikeluarkan. Atau sunk cost fallacy yang sedang bekerja. Suatu kesalahan berpikir. Dia membelaka arah saya seperti baru saja menggigit sepotong lemon. Baiklah, kadang-kadang saya berlebihan tentang masalah ini. Kesalahan yang disebut deformation professional, kelalaian profesional. Saya berusaha keras menjernihkan situasi. Kita sudah mengeluarkan $30 itu terlepas dari kita tinggal atau pergi. Jadi faktor itu seharusnya tidak berperan dalam keputusan kita. Tak perlu dikatakan lagi, saya menyerah dan kembali menenggelamkan diri di tempat duduk. Hari berikutnya saya duduk dalam rapat pemasaran. Kampanye iklan kami telah berjalan selama 4 bulan dan belum satu pun tujuannya yang tercapai. Saya mendukung untuk membatalkannya. Manajer periklanan kami menolak dengan alasan, tapi kita telah menginvestasikan begitu banyak uang di sini. Jika kita berhenti sekarang, semuanya akan sia-sia. Satu lagi korban sesat pikir biaya yang sudah dikeluarkan. Seorang kawan bertahun-tahun berjuang dalam hubungan yang bermasalah. Kekasihnya berulang kali selingkuh. Setiap kali terjadi, kekasihnya kembali dengan menyesal dan memohon pengampunan. Begini cara si kawan menjelaskan kepada saya. Aku sudah menginvestasikan begitu banyak tenaga ke dalam hubungan ini. Aku merasa salah membuangnya begitu saja. Kasus klasik sesat pikir biaya yang sudah dikeluarkan. Sesat pikir biaya yang sudah dikeluarkan paling berbahaya ketika kita telah menginvestasikan begitu banyak waktu, uang, tenaga, atau kasih sayang ke dalam sesuatu. Investasi itu menjadi alasan untuk melanjutkannya. Bahkan jika kita berhadapan dengan kegagalan, semakin banyak yang kita investasikan, semakin besar biaya yang sudah dikeluarkan, dan dorongan untuk melanjutkannya juga menjadi lebih besar. Investor sering menjadi korban sesat pikir biaya yang sudah dikeluarkan. Tak jarang mereka mendasarkan keputusan perdagangan mereka pada harga pembelian. Aku kehilangan banyak uang karena saham ini. Aku tidak bisa menjualnya sekarang, kata mereka. Ini tidak masuk akal. Harga pembelian seharusnya tidak berpengaruh. Yang penting adalah pencapaian saham pada masa yang akan datang dan pencapaian masa depan dari investasi alternatif.
Ironisnya, semakin banyak uang yang hilang dari saham tersebut, semakin banyak investor yang cenderung bertahan. Tingkah laku irasional ini didorong oleh kebutuhan akan konsistensi. Lagi pula, konsistensi menandakan kredibilitas. Kita menganggap kontradiksi menyebalkan. Jika kita memutuskan untuk membatalkan proyek yang sedang berjalan, maka kita menciptakan kontradiksi. Kita mengakui bahwa kita pernah berpikir secara berbeda. Tetap bertahan dengan proyek yang tidak berguna, memperlambat kesadaran yang menyakitkan, dan menjaga penampilan. Concorde adalah contoh utama proyek defisit pemerintah. Walau kedua pihak Inggris dan Prancis telah lama menyadari bahwa bisnis pesawat supersonik tidak akan pernah berhasil, mereka terus menginvestasikan sejumlah besar uang ke dalamnya hanya untuk menjaga harga diri. Melepaskan proyek itu sama dengan mengakui kekalahan. Karena itulah sesat pikir biaya yang sudah dikeluarkan sering disebut sebagai efek Concorde. Akibatnya adalah penilaian salah yang mahal dan bahkan berbahaya. Sesat pikir inilah yang menyebabkan Amerika memperpanjang keterlibatan dalam Perang Vietnam. Amerika berpikir, kita telah mengorbankan begitu banyak untuk perang ini, menyerah sekarang adalah kesalahan. Kita telah sampai sejauh ini. Saya sudah terlanjur membaca sebagian besar buku ini. Tapi saya telah menghabiskan 2 tahun mengikuti kelas ini. Jika Anda mengenali salah satu pola pemikiran itu, artinya sesat pikir biaya yang sudah dikeluarkan bekerja di suatu sudut dalam otak Anda. Tentu saja mungkin ada alasan-alasan yang baik untuk terus berinvestasi dalam menyelesaikan sesuatu. Tapi waspadalah melakukannya untuk alasan-alasan yang salah, seperti membenarkan investasi yang tidak dapat diperoleh kembali. Pengambilan keputusan yang rasional mengharuskan Anda untuk melupakan biaya yang sudah dikeluarkan. Berapapun yang sudah Anda investasikan, yang diperhitungkan hanyalah analisis Anda mengenai pengeluaran dan keuntungan masa depan. Sesat pikir nomor 6. Jangan terima minuman gratis. Timbal balik. Baru-baru ini mungkin Anda berpapasan dengan murid sekte Hare Krishna yang berkeliaran mengenakan jubah berwarna oranye saat Anda bergegas mengejar pesawat atau kereta api di tempat tujuan Anda. Seorang anggota sekte memberikan Anda setangkai bunga kecil dan seutas senyuman. Jika Anda seperti orang-orang kebanyakan, Anda menerima bunga itu hanya untuk menghindar dari kesan kasar. Jika Anda berusaha untuk menolak, Anda akan mendengar suara lembut, "Ambillah, ini hadiah dari kami untuk Anda." Jika Anda ingin membuang bunga itu ke tempat sampah terdekat, Anda akan melihat sudah ada beberapa tangkai di sana. Tapi itu bukan akhirnya. Tepat ketika perasaan tidak enak mulai menarik-narik Anda, seorang murid Krishna yang lain mendekati Anda lagi, kali ini untuk meminta sumbangan. Seringkali permintaan ini berhasil, sangat mendalam sehingga banyak bandar udara yang melarang sekte itu berada dalam wilayah mereka. Seorang ahli psikologi bernama Robert Cialdini dapat menjelaskan kesuksesan kampanye ini dan yang sejenisnya. Cialdini telah mempelajari fenomena timbal balik atau reciprocity dan telah menemukan bahwa manusia mengalami kesulitan kalau berhutang kepada orang lain. Banyak LSM dan lembaga amal menggunakan teknik yang persis sama. Pertama memberi, lalu mengambil. Minggu lalu, organisasi konservasi mengirimkan amplop penuh berisi kartu pos yang menampilkan berbagai pemandangan yang indah. Surat yang menyertainya meyakinkan saya bahwa kartu-kartu pos itu adalah hadiah untuk disimpan. Baik jika saya memutuskan untuk memberikan donasi kepada organisasi mereka atau tidak. Walaupun saya memahami taktiknya, diperlukan sedikit tekad dan kekejaman untuk membuang kartu-kartu itu ke tempat sampah. Sayangnya, pemerasan dengan lembut ini, Anda juga bisa menyebutnya korupsi, terjadi di mana-mana. Seorang pemasok sekrup mengundang seorang calon pembeli untuk bergabung dengannya menonton pertandingan olahraga besar. 1 bulan kemudian, waktunya memesan sekrup.
Keinginan untuk tidak berada dalam kondisi berutang sangat kuat, sehingga pembeli tersebut menyerah dan memesan ke teman barunya. Ini juga termasuk teknik kuno. Kita menemukan timbal balik di semua spesies yang cadangan makanannya sering mengalami naik turun. Misalnya, Anda adalah seorang pemburu pengumpul. Suatu hari, Anda beruntung dan membunuh seekor rusa. Anda tidak mungkin menghabiskan semuanya dalam satu hari, dan kulkas baru ditemukan berabad-abad lagi. Anda memutuskannya untuk membagi rusa itu dengan kelompok, sehingga memastikan Anda akan mendapat keuntungan dari tangkapan anggota lain ketika giliran tangkapan Anda tidak banyak. Perut teman-teman Anda berperan sebagai kulkas Anda. Timbal balik adalah strategi bertahan hidup yang sangat berguna, satu bentuk manajemen resiko. Tanpanya, manusia dan banyak sekali spesies binatang sudah lama punah. Timbal balik adalah inti kerjasama antar manusia yang tidak saling bersaudara dan faktor penting untuk pertumbuhan ekonomi dan penciptaan kesejahteraan. Tanpanya tidak akan ada ekonomi global, tidak akan ada ekonomi sama sekali. Itu adalah sisi baik timbal balik. Tapi sisi buruk timbal balik juga ada, pembalasan, balas dendam, melahirkan pembalasan balik. Dan tidak lama kemudian, Anda akan mendapati perang berskala penuh. Yesus mengajarkan bahwa kita harus mematahkan lingkaran setan ini dengan memberikan pipi yang lain, yang terbukti sulit untuk dilakukan. Jadi perlu paksaan untuk mencabut timbal balik, bahkan ketika taruhannya jauh lebih tinggi. Beberapa tahun yang lalu, sepasang suami istri mengundang saya dan istri saya untuk makan malam. Kami sudah beberapa lama mengenal mereka sambil lalu. Mereka baik tapi jauh dari menyenangkan. Kami tidak bisa memikirkan alasan yang baik untuk menolak. Jadi kami terima. Semua berjalan persis seperti yang sudah kami bayangkan. Pesta makan malam itu lebih parah daripada membosankan. Tapi kami merasa wajib untuk mengundang mereka ke rumah kami beberapa bulan kemudian. Kendala timbal balik telah memberikan kami 2 malam penuh kekhawatiran. Lalu, lihatlah, beberapa minggu kemudian, undangan lanjutan datang dari mereka. Saya bertanya-tanya, ada berapa pesta makan malam yang dipertahankan atas nama timbal balik. Bahkan saat pesertanya lebih memilih untuk keluar dari lingkaran setan itu bertahun-tahun yang lalu. Dengan cara yang kurang lebih sama, jika seseorang di supermarket mendekati Anda, entah menawarkan Anda untuk menyicipi anggur, sepotong keju, atau segenggam buah zaitun, nasihat saya untuk Anda adalah menolak tawaran mereka, kecuali Anda ingin akhirnya memenuhi kulkas dengan barang-barang yang bahkan tidak Anda sukai. Sesat pikir yang ketujuh, waspada kasus khusus. Bias konfirmasi bagian 1. Gil ingin menurunkan berat badan. Dia memilih diet tertentu dan setiap pagi memeriksa perubahan berat badannya di timbangan. Jika beratnya berkurang, Gil memberi selamat kepada dirinya dan menganggap dietnya sukses. Jika beratnya bertambah, Gil mengabaikannya sebagai fluktuasi yang normal dan melupakannya. Selama beberapa bulan dia hidup dalam ilusi bahwa dietnya berhasil walau berat badannya tidak berubah. Gil adalah seorang korban bias konfirmasi, walau dalam bentuk yang tidak berbahaya. Bias konfirmasi atau confirmation bias adalah induk semua kesalahpahaman. Bias tersebut adalah kecenderungan untuk menafsirkan informasi baru sehingga menjadi selaras dengan teori, kepercayaan, dan keyakinan yang sudah ada. Dengan kata lain, kita membuang semua informasi baru yang bertentangan dengan pandangan yang sudah kita miliki, bukti yang membatalkan. Ini adalah praktik yang berbahaya. Fakta tidak berhenti, ada hanya karena diabaikan, kata Aldous Huxley, seorang penulis. Meski demikian, kita bertindak persis seperti itu. Seperti yang diketahui investor super Warren Buffett, hal yang paling dikuasai manusia adalah menafsirkan semua informasi baru sedemikian rupa
sehingga kesimpulan yang sudah mereka miliki tetap utuh. Bias konfirmasi masih tetap hidup di dunia bisnis. Salah satu contoh, satu tim eksekutif memutuskan strategi baru. Secara antusias, tim ini merayakan pertanda apapun yang menunjukkan bahwa strategi mereka berhasil. Kemana saja para eksekutif itu memandang, mereka melihat banyak bukti yang mendukung mereka, sedangkan bukti yang menunjukkan sebaliknya tetap tidak terlihat atau ditepis dengan cepat sebagai perkecualian atau kasus khusus. Mereka menjadi buta terhadap bukti yang membatalkan. Apa yang dapat Anda lakukan jika kata perkecualian muncul? Pasang telinga Anda. Seringkali kata itu menyembunyikan kehadiran bukti yang membatalkan. Tidak ada ruginya untuk mendengarkan Charles Darwin sejak masa mudanya. Darwin berusaha untuk melawan bias konfirmasi secara sistematis. Setiap kali ada pengamatan yang bertentangan dengan teorinya, Darwin segera menanggapi dengan serius dan mencatatnya. Dia tahu bahwa secara aktif, otak melupakan bukti yang membatalkan dalam waktu singkat. Semakin benar dia menilai teorinya, semakin aktif dia mencari hal-hal yang bertentangan dengan teori itu. Percobaan berikut menunjukkan betapa besar usaha yang diperlukan untuk mempertanyakan teori kita sendiri. Seorang profesor menunjukkan urutan angka 2, 4, 6 kepada mahasiswa-mahasiswanya. Mereka harus mencari tahu aturan dasar urutan itu yang telah ditulis profesor di balik selembar kertas. Para mahasiswa harus memberikan angka selanjutnya dalam urutan yang akan dijawab profesor dengan memenuhi aturan ini atau tidak memenuhi aturan ini. Para mahasiswa boleh menebak sebanyak mungkin angka yang mereka inginkan, tapi hanya boleh satu kali menyebutkan peraturannya. Sebagian besar mahasiswa menjawab 8 sebagai nomor selanjutnya, dan profesor menjawab memenuhi aturan. Supaya yakin, mereka mencoba 10, 12, dan 14 setiap kali profesor menjawab memenuhi aturan. Para mahasiswa menyimpulkan aturannya adalah menambah 2 ke angka terakhir. Profesor menggelengkan kepalanya. Bukan itu peraturannya. Seorang mahasiswa yang cerdas mencoba pendekatan berbeda. Dia mencoba angka -2. Profesor berkata tidak memenuhi peraturan. 7, tanyanya. Memenuhi aturan. Mahasiswa itu mencoba berbagai angka. -24, 9, -43. Ternyata dia punya satu gagasan dan dia sedang mencoba menemukan kekurangan gagasan itu. Hanya ketika dia tidak bisa lagi menemukan contoh untuk menguji, mahasiswa itu berkata, peraturannya ini, angka selanjutnya harus lebih tinggi daripada angka sebelumnya. Sang profesor membalik lembaran kertas, menunjukkan kata-kata yang persis sama. Apa yang membedakan mahasiswa yang cerdas itu dari yang lain? Ketika mayoritas hanya berusaha untuk mengkonfirmasi teori mereka, mahasiswa tersebut berusaha mencari kesalahan teorinya, secara sadar mencari bukti yang membatalkan. Anda mungkin berpikir, dia hebat tapi bukan kiamat bagi yang lain. Tapi terjebak dalam bias konfirmasi bukanlah masalah intelektual yang sepele. Bab selanjutnya akan menjelaskan bagaimana bias konfirmasi mempengaruhi hidup kita. Sesat pikir yang ke-8. Buang yang disayang. Bias konfirmasi bagian kedua. Dalam bab sebelumnya, kita sudah bertemu dengan Bapak semua sesat pikir. Bias konfirmasi. Berikut ini adalah beberapa contohnya. Kita dipaksa untuk membangun keyakinan mengenai dunia, hidup kita, ekonomi, investasi, karir kita, dan masih banyak lagi. Kita seringkali berhadapan dengan asumsi, dan semakin samar-samar asumsinya, semakin kuatlah bias konfirmasi. Baik Anda menjalani hidup dengan mempercayai bahwa manusia pada dasarnya baik, atau manusia pada dasarnya buruk,
Anda akan melihat bukti-bukti nyata untuk mendukung kasus Anda. Kedua pihak pencinta sesama filantropis dan pembenci sesama misantropis menepis begitu saja bukti-bukti yang membatalkan, bukti yang menunjukkan kebalikannya, dan fokus kepada pelaku kebaikan dan diktator yang mendukung sudut pandang mereka. Ahli astrologi dan ahli ekonomi bekerja dengan prinsip yang sama. Mereka membuat ramalan yang sangat kabur sehingga kejadian apapun dapat mendukung mereka. Dalam minggu-minggu mendatang, Anda akan mengalami kesedihan, atau pada jangka menengah tekanan terhadap dolar akan meningkat. Namun, apa itu jangka menengah? Apa yang akan menyebabkan depresiasi dolar, dan depresiasi diukur terhadap apa? Emas, yen, peso, gandum, harga rumah di Manhattan, atau harga rata-rata satu hotdog. Keyakinan agama dan filosofi adalah tempat bias konfirmasi, berkembang biak dengan sangat baik. Di lahan yang lembut dan gembur itu, bias konfirmasi tumbuh dengan liar dan bebas. Contohnya, orang beragama selalu menemukan bukti keberadaan Tuhan, walaupun dia tidak pernah menunjukkan dirinya secara terang-terangan, kecuali kepada mereka yang buta huruf di padang pasir atau di desa-desa di pegunungan yang terisolasi. Tidak pernah terjadi di hadapan orang banyak, misalnya di Frankfurt atau New York. Bantahannya ditepis oleh kaum yang percaya, menunjukkan betapa kuatnya bias konfirmasi itu. Tidak ada kaum profesional yang lebih menderita akibat bias konfirmasi dibanding wartawan bisnis. Seringkali mereka merumuskan teori yang sederhana, mendukungnya dengan 2 atau 3 potong bukti, dan menganggapnya selesai. Contohnya, Google sangat sukses karena perusahaan itu memelihara budaya kreativitas. Begitu pemikiran ini ada di atas kertas, wartawan memperkuatnya dengan menyebutkan beberapa perusahaan yang berhasil karena memelihara kreativitas. Penulis jarang sekali mencari bukti yang menggagalkan. Misalnya, bisnis yang sedang bermasalah walau hidup dan bernafas kreativitas, atau kebalikannya, perusahaan sukses yang sangat tidak kreatif. Masing-masing kelompok itu memiliki banyak anggota, tapi wartawan mengabaikannya begitu saja. Jika dia menyebutkan satu saja, alur cerita akan rusak. Buku-buku pengembangan diri dan cara cepat menjadi kaya adalah contoh dongeng yang picik. Pengarang-pengarangnya yang cerdas mengumpulkan setumpuk bukti untuk menyebarkan teori yang paling dangkal seperti meditasi adalah kunci menuju kebahagiaan. Setiap pembaca yang mencari bukti yang membatalkan teori itu melakukannya dengan sia-sia. Di dalam buku-buku itu, kita tidak melihat sama sekali orang-orang yang menjalani hidup yang utuh tanpa meditasi, atau mereka yang walau bermeditasi masih tetap bersedih. Internet adalah lahan yang subur untuk bias konfirmasi. Untuk terus mendapatkan informasi, kita menelusuri situs berita dan blog, melupakan bahwa halaman-halaman yang kita sukai mencerminkan nilai-nilai yang ada pada kita. Apakah liberal, konservatif, atau sesuatu di antaranya. Lebih lagi, banyak situs saat ini yang menyesuaikan isinya ke selera pribadi dan sejarah peramban, sehingga pendapat-pendapat yang baru dan berbeda semuanya menghilang dari radar. Mau tidak mau kita berakhir di dalam komunitas orang-orang yang berpikiran sama, yang lebih jauh lagi memperkokoh keyakinan-keyakinan kita dan bias konfirmasi. Arthur Quiller Couch, kritikus sastra, punya semboyan yang mengesankan, buang yang disayang, atau murder your darlings. Ini adalah nasihatnya untuk penulis-penulis yang berjuang membuang kalimat-kalimat yang disukai tapi tidak berguna dalam tulisan mereka. Nasihat Quiller Couch tidak hanya ditunjukkan kepada penulis yang bimbang, tapi juga kepada kita semua yang mengalami hampanya persetujuan.
Untuk melawan bias konfirmasi, coba tuliskan keyakinan-keyakinan Anda, baik itu dalam hal sudut pandang, investasi, pernikahan, perawatan, kesehatan, diet, strategi karir, dan coba temukan bukti-bukti yang menyangkalnya. Memangkas keyakinan yang terasa seperti kawan lama adalah pekerjaan yang sulit tapi sangat penting. Sesat fikir yang ke-9, jangan tunduk pada otoritas. Bias otoritas. Kitab pertama di dalam Alkitab menjelaskan apa yang terjadi ketika kita tidak mematuhi suatu otoritas yang besar. Kita diusir dari surga. Itu juga yang diinginkan otoritas di bawah langit untuk kita percayai. Pakar politik, ilmuwan, dokter, CEO, ahli ekonomi, kepala pemerintahan, komentator olahraga, konsultan, dan pakar pasar modal. Otoritas menimbulkan dua masalah utama dalam berpikir jernih. Pertama, rekam jejak mereka seringkali membuka mata. Ada sekitar 1 juta orang ahli ekonomi yang terlatih di planet ini, dan tidak seorang pun di antara mereka dapat memprediksi secara akurat terjadinya krisis finansial 2008, kecuali Nouriel Roubini dan Nassim Taleb. Apalagi secara krisis itu menjalar keluar. Dari pecahnya gelembung real estate ke runtuhnya kredit sampai ke krisis ekonomi secara keseluruhan. Belum pernah ada sekelompok ahli yang gagal dengan begitu spektakuler. Kisah dari dunia kedokteran hampir sama. Sampai tahun 1900 sepertinya lebih bijaksana bagi pasien untuk menghindari kunjungan dokter. Seringkali pengobatan hanya memperburuk penyakit karena buruknya kebersihan dan praktik-praktik tradisional seperti bekam atau pembuangan darah kotor. Stanley Milgram, seorang ahli psikologi, mendemonstrasikan bias otoritas atau authority bias dengan jelas dalam percobaan tahun 1961. Subjek penelitiannya diminta untuk mengatur peningkatan sengatan listrik terhadap orang yang berada di sisi lain satu panel kaca. Mereka diminta untuk memulai dengan kekuatan 15 volt, lalu 30 volt, 45 volt, dan seterusnya, sampai mencapai kekuatan maksimum. Dosis maut yaitu 450 volt. Sebenarnya tidak sungguh-sungguh ada aliran listrik. Milgram bekerja sama dengan seorang aktor yang berperan sebagai korban, tapi orang yang bertugas mengatur sengatan listrik tidak mengetahuinya. Hasilnya memang mengejutkan ketika orang di seberang ruangan meratap dan merintih kesakitan dan subjek penelitian yang mengatur sengatan listrik ingin berhenti. Profesor akan berkata, teruskan demi percobaan ini. Sebagian besar subjek penelitian melanjutkan memberikan hukuman listrik. Lebih daripada separuh peserta melanjutkan sampai akhir ke voltase maksimum semata-mata karena ketaatan pada otoritas. Selama beberapa dasawarsa, perusahaan penerbangan juga telah mempelajari bahaya bias otoritas. Zaman dahulu, kapten adalah raja. Perintahnya tidak untuk dipertanyakan. Jika seorang kopilot menduga telah terjadi kelalaian, dia tidak akan berani mengungkapkan karena perasaan hormat terhadap atau takut kepada kaptennya. Sejak tingkah laku itu diketahui, hampir semua perusahaan penerbangan telah melembagakan manajemen sumber daya awak atau Crew Resource Management atau yang disingkat CRM, yang melatih pilot dengan awaknya untuk membahas segala keberatan yang ada secara terbuka dan secepatnya. Dengan kata lain, secara teliti, mereka menghapuskan bias otoritas dibandingkan dengan semua kemajuan teknis dalam 20 tahun terakhir. CRM telah berkontribusi lebih banyak dalam keselamatan penerbangan. Banyak perusahaan yang masih tertinggal jauh dari pandangan maju semacam itu. Yang paling beresiko adalah perusahaan-perusahaan yang memiliki CEO yang mendominasi, dengan pegawai yang cenderung menyimpan sendiri pendapat mereka yang lebih rendah, yang memberi dampak merugikan bagi bisnis. Otoritas menginginkan pengakuan dan terus-menerus mencari cara
untuk menegaskan status mereka. Dokter dan peneliti mengenakan jas putih, direktur bank menggunakan jas dan dasi, raja memakai mahkota, anggota militer menyandang pangkat. Hari ini bahkan lebih banyak lambang dan barang yang digunakan untuk mengisyaratkan keahlian. Penampilan pada acara diskusi dan sampul majalah, sampai tur bedah buku dan artikel Wikipedia. Otoritas berubah seperti mode dan masyarakat mengikutinya. Kesimpulannya, kapan saja Anda mau membuat keputusan, pikirkan figur otoritas macam apa yang mungkin memberikan pengaruh terhadap penalaran Anda. Dan ketika Anda menghadapi salah satunya secara langsung, lakukan yang terbaik untuk menentangnya. Baiklah, bagian kali ini telah usai. Terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan. Semoga mendapat banyak hal bermanfaat dari buku ini. Bagi teman-teman yang ingin memberi saran atau merekomendasikan buku untuk dibaca, bisa disampaikan melalui kolom komentar. Terima kasih. Sampai jumpa di audiobook selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.